warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 162 Pekanbaru, Provinsi Riau. Yang mana hari ini saya tidak sendiri, saya bersama guru cantik Ibu Fitriani SPDI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Baik. Ibu, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Yang mana nanti saya mengamati Ibu saat mengajar di kelas. Adapun dilakukan observasi ini untuk supaya Ibu nanti mengetahui jalannya pembelajaran di dalam kelas. Nah, mengapa kita melakukan pra-observasi hari ini? Itu untuk penyiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan percaya diri sehingga membuat anak-anak itu lebih mudah mempelajari pembelajaran. Nah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Ibu dalam kegiatan pra-observasi hari ini. Nah, sebelum kita masuk observasi dalam kelas, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa? Oke, baik. Tujuan pembelajaran di sini saya akan yang pertama anak bisa menghafalkan rukun Islam, serta nanti yang kedua anak dapat melafalkan 2 kalimat syahadat. Baik, berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat observasi besok ya Bu ya. Apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan, sedangkan yang kedua adalah keterampilan. Kalau di dalam pengetahuan itu siswa mampu mengetahui tentang rukun Islam dan nanti juga siswa mengetahui tentang 2 kalimat syahadat. Sedangkan mengenai keterampilan itu siswa bisa untuk melafalkan rukun Islam dan 2 kalimat syahadat. Baik, berarti ada 2 pengembangan yang mau Ibu capai dalam pembelajaran besok ya Bu ya, pengetahuan dengan keterampilan. Saya ingin dengar nih Bu, apa kira-kira rancangan pembelajaran yang mau Ibu lakukan, media apa yang mau Ibu pakai, model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran besok itu apa kira-kira? Oke, baik. Di sini saya rancangan pembelajaran yang saya berikan adalah strategi pelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan kesiapan siswa. Nah, nanti yang dapat diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional siswa. Dan nanti saya akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan menurut minat dan kesiapan siswa. Dan untuk model pembelajaran di sini saya memberi model pembelajaran berkelompok, nanti juga menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi, serta model pembelajaran berkelompok, tanya jawab, dan nanti terakhir penugasan kepada siswa. Kalau mengenai media itu kita memakai media visualnya menggunakan infocus dan laptop ya. Nah itu juga untuk menjelaskan materi pembelajaran yang ingin disampaikan kepada siswa. Dan nanti juga ada puzzle, anak-anak disuruh menyusun bagaimana 2 kalimat rukun Islam itu dari urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya melalui puzzle. Dan juga nanti ada mewarnai kaligrafi yaitu 2 kalimat syahadat. Baik, sepertinya rancangan Ibu menarik ya Ibu ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Nah, itu model pembelajarannya berkelompok, yang mana di sana ada visualnya menggunakan infocus, jadi anak-anak lebih tertarik ya Ibu ya. Nah, untuk rancangan yang setelah Ibu rancang ini, kira-kira hari apa kita laksanakan observasinya Ibu? Oke, insya Allah kita akan nanti laksanakan pada hari Jumat itu kelas 1B dan nanti di jam pembelajaran ke-4 dan ke-5. Baik, saya akan observasi Ibu nanti di hari Jumat di kelas 1 ya Ibu ya, dan di pembelajaran ke-4 dan ke-5. Nah, setelah saya observasi Ibu nanti, saya akan melakukan percakapan lagi Ibu dalam melakukan observasi ya Ibu ya di kelas Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan pra-observasi sekarang ini, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini adalah nantinya saya bisa mempersiapkan media apa yang akan saya siapkan untuk mengajar menyampaikan materi
yang akan saya sampaikan kepada siswa. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini, Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga yang sudah bersedia berbincang dengan kami. Sampai jumpa di observasi hari Jumatnya. Baik, sampai jumpa di observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum anak-anak. Oke, baik anak-anak Umi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang agama Islam serta budaya. Sebelum pelajaran dimulai, kita siapkan terlebih dahulu. Yuk, kelas siapkan kelasnya. Siapa tadi Bu? Putri, ayo Putri siapkan kelasnya. Ya, belum. Sebelum kita mulai, kalau kita dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi semuanya, pada hari ini kita hadir semua kan? Sebelum materi pelajaran kita mulai, baik sekarang coba anak-anak Umi semuanya lihat ke depan, terus lihat ke sini. Coba tenangkan pikiran, kamu tarik nafas, ambil nafas dari hidung, yuk sama-sama. Ikutkan Umi. Lepaskan. Tarik sekali lagi. Lepaskan. 3 kali. 1 kali lagi. Tarik dari hidung. Lepaskan. Oke, tepuk tangan semuanya. Apa kabar anak-anak Umi hari ini? Oke, supaya kita kelasnya semangat, bagaimana kita tepuk semangat? Bisa? Tepuk semangat. Anak-anak Umi, hari ini materi pelajaran kita adalah rukun Islam. Tahu rukun Islam? Nah, rukun Islam itu adalah pokok-pokok ajaran agama Islam yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Anak-anak Umi tahu berapa jumlah rukun Islam kita? Berapa? 5. Ada 5. Oke, sebelumnya kita lihat dulu videonya ya. Apa-apa saja rukun Islam tersebut? Langsung saja kita perhatikan Coba perhatikan. apa itu rukun Islam. Benar-benar, rukun Islam merupakan dasar dari agama Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Oke, yuk ulangi yang pertama. Apa yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Ayo lihat. Yang ketiga. Bayar zakat. Dan keempat. Puasa. Yang kelima. Oke, coba perhatikan ayat
Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yuk kita lafalkan kalimat syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Orang Islam wajib melaksanakan sholat lima waktu setiap hari. Sholat lima waktu itu terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh kita laksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal berupa harta benda, zakat fitrah berupa beras atau makanan pokok. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa dilakukan sejak terbit fajar atau dari subuh sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji jika mampu. Ibadah haji dilakukan di kota Mekah. Ibadah haji wajib bagi orang Islam yang mampu, yang sehat badannya, dan juga yang cukup bekalnya. Nah, itulah 5 rukun Islam. Apa kalian bisa mengingatnya? Agar kalian lebih mudah untuk mengingat 5 rukun Islam, kita nyanyikan bersama-sama yuk lagu berikut ini. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, salat. Ketiganya zakat, keempat yang puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Nah, gimana? Sudah bisa ya? Sudah ingat ya? Yuk kita ulang lagi ya. Oke deh, kalau begitu, katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, salat. Ketiganya zakat, keempat yang puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Gimana? Sudah bisa ya? Sudah ingat ya? Oke deh, kalau begitu. Anak-anak semuanya, tadi sudah dijelaskan mengenai rukun Islam yang kita
diwarnainya. Kasih temannya ya. Selanjutnya kelompok yang kedua, ini nanti kita akan mengurutkan rukun Islam. Ya anak-anak Umi, di sini ada karton yang Umi berikan dan juga ada tulisan rukun Islamnya dan juga nomornya. Nah, di sini nanti anak Umi cari nomor yang pertama itu apa? Ini nomor berapa? 1. Maka kita tempelkan di nomor 1. Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Nah, kamu cari bacaannya syahadat. Nah, nanti tempelkan ke nomor 1. Nih, seperti ini jadinya. Oke? Paham? Ya? Nanti nih tempelkan. Nih, nomor 1-nya. Bekerja kelompok bersama-sama melaksanakan tugas yang sudah Umi berikan tadi. Nah, sekarang Umi akan menyuruh kamu mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu, utusan satu kelompok, 1 orang untuk maju ke depan. Nah, kelompok mana dulu yang maju pertama kali? Ayo, Umi, Pak, silakan ya kelompok ini. Ya, apa? Oke, menang. Yang pertama mengucapkan mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya RI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 162 Pekanbaru. Kita sudah melakukan observasi kelas tadi dan ini adalah merupakan pasca observasi. Nah, tentunya saya bersama guru yang sudah saya observasi hari ini. Nah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, setelah kita melakukan observasi di kelas, kita juga melakukan pasca observasi yang mana di sini bertujuan untuk bagaimana pertemuan-pertemuan berikutnya ke murid itu lebih baik dari hari ini gitu. Nah, saya akan memberi beberapa pertanyaan, Bu, yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Perasaan saya mungkin campur aduk ya Bu ya, mungkin karena ini yang pertama kali di supervisi. Campur aduk itu ada perasaan senang melihat siswa-siswa yang diajarkan itu bersemangat, kompak, dan juga aktif. Dan ada juga perasaan grogi karena mungkin itu di depan kamera mungkin yang pertama kali yang saya alami gitu. Oke, baik. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali ya area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dalam pembelajaran Ibu? Area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua itu ada keterampilan. Mengenai pengetahuan itu siswa mampu mengetahui tentang rukun Islam yang mana kami sudah belajar tadi, dan juga siswa mampu mengetahui 2 kalimat syahadat. Sedangkan mengetahui keterampilannya itu siswa diharapkan nanti bisa melafalkan rukun Islam dan bisa nantinya membuat mewarnai 2 kalimat syahadat. Oke, berarti 2 keterampilan ini sejauh mana yang area pengembangan ini yang sudah dilakukan di dalam kelas saat observasi tadi itu? Lumayan bisa ya dilaksanakan karena siswa sepertinya sangat bersemangat dan antusias sekali, apalagi mengenai untuk mewarnai kaligrafi itu siswa ada sebagian siswa yang betul-betul minatnya mewarnai sehingga apa yang dilakukan itu terlihat rapi dan indah. Dan juga mengenai puzzle yang kita susun rukun Islam itu urutan pertama dan yang ke-5 itu siswa itu bersemangat berlomba-lomba siapa yang siap terlebih dahulu. Mereka merasa senang mereka bisa mengurutkan urutan dari rukun Islam tersebut. Baik, saya juga perhatikan tadi di dalam kelas bahwa memang riuh, tetapi Iya. riuhnya itu terarah. Semangat. Berarti mereka riuh bukan untuk belajar. Nah, pembelajaran itu tidak hanya diam, karena diam itu juga tidak menjamin bahwa pembelajaran itu mereka dapatkan, tetapi dengan riuh yang seperti tadi mereka senang, mereka melakukannya itu dengan cara gembira, saling berpendapat. Yang saya perhatikan waktu saat observasi tadi itu sangat luar biasa sekali. Nah, dalam perkembangan yang area yang Ibu lakukan, nah ada tidak kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran saat yang Ibu lakukan? Ada tidak banyak sih kendala yang saya hadapi saat memberikan pembelajaran, mungkin hanya sedikit, yaitu kekurangan waktu Ibu ya dalam memberikan materi. Mungkin ini anak kurang konsentrasi karena udah di jam yang terakhir, jam ke-4 yang ke-5, sehingga konsentrasi anak itu kurang fokus. Seperti itu kendala yang saya hadapi tadi di dalam memberikan materi. Baik, berarti mungkin kurang fokus, berarti belum kan ada ya beberapa anak mungkin yang belum sesuai dengan minatnya mungkin ya Bu ya. Iya. Karena minat anak ini bermacam-macam, ada dia sukanya ada visual, ada auditori, dan juga ada yang lain-lain. Nah, untuk menghalangi atau mengatasi kendala yang Ibu lakukan di dalam kelas, yang Ibu hadapi di dalam kelas tadi, bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut menurut Ibu? Kalau menurut saya kedepannya itu mungkin saya akan membuat perubahan pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih bermacam, tidak hanya 2 saja mungkin
Kalau tadi itu kan mungkin kami hanya melakukan dua aktivitas, mewarnai dengan puzzle seperti itu. Mungkin kedepannya saya lebih meningkatkan pembelajaran itu yang lebih menarik, minat bakat siswa itu lebih tersampaikan, seperti mereka berbicara, menceritakan. Ada juga nanti pokoknya yang minat bakat siswa itu tersampaikan oleh siswa, sehingga timbullah konsentrasi yang penuh di dalam pembelajaran. Baik, berarti yang akan Ibu lakukan bahwa betul-betul mempelajari atau menurut minat anak itu yang mana. Iya. Sehingga kalau anak itu kan, kalau pembelajaran itu yang sesuai dengan minatnya, dia akan bagaimanapun kondisinya, walaupun tidak diminta, dia akan memang melakukannya betul-betul. Baik Ibu, sangat menarik ya tadi Ibu ya, pembelajaran di dalam kelas itu sangat menarik. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu rencanakan dalam perubahan-perubahan yang Ibu lakukan ini? Kira-kira kapan mau Ibu lakukan? Kalau saya sih sebetulnya lebih cepat lebih baik, tetapi mungkin kita bisa melakukan perubahan di semester yang berikutnya sih. Iya ya, apalagi sekarang kita sudah semester 1, iya. sudah mau selesai ya Bu ya. Iya. Jadi pembelajaran semester 2-nya Iya, berarti insya ya, Allah Bu, kita ya. bisa melaksanakan. Baik Ibu, terima kasih banyak sekali atas observasi hari ini, luar biasa sekali ya Ibu ya. Mudah-mudahan saya juga tidak sabar nih bagaimana pembelajaran berikutnya dengan rencana-rencana yang Ibu lakukan. Apakah dengan rencana-rencana yang Ibu lakukan itu anak itu lebih memahami apa yang kita ajarkan di dalam kelas. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan itu berdampak baik untuk anak-anak kita. Amin. Baik, itulah pasca observasi hari ini dengan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.